Halo semuanya, kembali lagi sama Movie Crop. Di video kali ini, kita akan merekap sebuah film yang sangat menarik dan diangkat dari kisah nyata nih. Film berjudul Alive adalah film yang dirilis pada tahun 1993, garapan sutradara Frank Marshall. Film ini diangkat dari sebuah buku, berjudul Alive, The Story of the Anda Survivor, karya Pierce Paul Reed pada tahun 1974. Buku dan film ini diangkat dari kisah nyata, yang menceritakan tentang kecelakaan pesawat pada 13 Oktober 1972 yang dialami oleh tim rugby Uruguay. Akibatnya, mereka harus terjebak di pegunungan Andes selama lebih dari puluhan hari. Nah, gimana keseruan film ini? Tanpa lama-lama lagi, kita gas ke plot filmnya. Film diawali dengan scene yang memperlihatkan Carlos Carlitos, penyintas penasihat teknisi film, yang menceritakan bagaimana 20 tahun telah berlalu dari peristiwa yang dia dan teman-temannya alami, yaitu tim rugby Uruguay dapat selamat setelah harus bertahan hidup di pegunungan Andes. Pada tahun 1972, terlihat pesawat yang membawa tim rugby dan beberapa keluarga mereka yang sedang menuju Chile melintas pegunungan Andes. Terlihat suasana pesawat sangat ceria dengan candaan para pemain rugby. Namun, setelah cuaca berubah menjadi buruk, mengakibatkan pesawat mengalami turbulensi. Akibat turbulensi itu, pesawat terbang rendah dan membuat ekor pesawat menabrak bebatuan hingga patah. Bagian belakang pesawat terbuka dan melemparkan seseorang pramugara serta 4 penumpang paling belakang keluar pesawat. Sementara itu, badan pesawat masih melaju hingga akhirnya berhenti karena tertahan menabrak salju tebal. Kebanyakan penumpang selamat, namun ternyata ada penumpang yang meninggal saat pesawat mendarat, yaitu Alex, ibu Nando, juga sang pilot, dan beberapa penumpang lain yang sekarat akibat luka parah. Mereka melakukan pertolongan pertama seadanya untuk penumpang yang mengalami luka-luka. Lalu, mereka juga memutuskan untuk membuat ruang terbuka di dalam pesawat, serta membuat selimut dari pelapis kursi. Mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk bertahan hidup, hingga bantuan dari tim SAR datang. Saat malam hari, cuaca semakin buruk akibat badai salju. Nyonya Alfonso, yang terjebak di kursi dan tidak mau dipindahkan, berteriak terus-menerus dan membuat yang lain tidak nyaman. Hingga Carlitos gak tahan dan membentak Nyonya Alfonso hingga dia diam. Bagian belakang pesawat yang terbuka membuat udara semakin dingin, sehingga semua orang saling berdekatan untuk berusaha tetap hangat. Akhirnya, Antonio, Roy, dan Rafael berusaha menutup bagian belakang pesawat yang terbuka menggunakan koper untuk menahan angin. Tapi, korban meninggal gak terhindarkan akibat dinginnya cuaca. Antonio berusaha mencari cara untuk bisa menghubungi tim SAR dengan radio. Namun, sang mekanik yang ternyata mengalami shock mental setelah jatuhnya pesawat mengatakan kalau mereka membutuhkan baterai untuk menggunakan radio itu, di mana baterai itu ada di ekor pesawat yang sudah terlempar. Nah, di luar pesawat terlihat beberapa anggota yang sedang berusaha menguburkan mayat korban meninggal dengan salju. Persediaan makanan yang mereka miliki tidaklah banyak. Hanya 9 kantong biskuit, coklat, 4 botol wine, dan setengah botol rum. Antonio berpikir, bagaimana persediaan makanan darurat itu bisa digunakan untuk bertahan 27 orang yang tersisa, dengan harapan bahwa bantuan akan datang di sore harinya. Antonio mencatat tiap orang untuk minum 1 tutup botol anggur dan 1 kotak kecil coklat. Saat mereka sedang merokok untuk menghangatkan diri, tiba-tiba terdengar suara pesawat di atas mereka. Sayangnya, karena cuaca yang masih buruk, membuat posisi masing-masing sulit diketahui. Nah, malam harinya, semua orang kembali tidur berdempetan untuk menjaga tubuh tetap hangat. Keadaan terlihat sunyi, dengan pikiran masing-masing yang berkelana dan meratapi keadaan mereka. Besok harinya, mereka melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup.
sedangkan beberapa lainnya memilih bersantai menikmati pemandangan pegunungan Andes. Hari itu, Nando yang sebelumnya koma pun tersadar. Dia menanyakan apa yang sudah terjadi pada Roberto, dan dijelaskan bahwa pesawat mereka jatuh, dan ibunya telah meninggal, serta adiknya, Susana yang membutuhkannya. Nando akhirnya sudah bisa bangun, dia pun kemudian merawat Susana. Keesokan harinya, terlihat sebuah pesawat melintas gak jauh dari mereka. Semua orang segera keluar, dan memberikan tanda agar pesawat itu menyadari keberadaan mereka. Pesawat itu terlihat berbelok, hingga mereka berpikir mereka semua akan diselamatkan oleh pesawat itu. Mereka kemudian memutuskan untuk menghabiskan semua persediaan makanan, kecuali Jafir, Liliana, dan Antonio yang tidak mengetahuinya. Namun ternyata perkiraan mereka salah, tetap tidak ada yang datang menyelamatkan mereka. Antonio yang tidak menemukan satupun makanan saat membuka kotak persediaan makanan menjadi sangat marah. Satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup setelah 5 hari terjebak di sana hilang. Kini mereka akan semakin kelaparan. Roberto, Zerbino, dan Tintin membuat kasur gantung untuk Alberto dan Federico yang mengalami cedera kaki. Saat itu, mereka menemukan sebuah radio dan memberikan radio itu pada Antonio. Nando terlihat menjaga sang adik terus-menerus. Walau begitu, Nando paham bahwa keadaan adiknya sekarat dan harapan hidupnya sangat tipis. Nando berkata pada Carlitos bahwa jika sang adik meninggal, dia akan mendaki pegunungan untuk mencari bantuan dan pulang. Carlitos meragukan perkataan Nando itu, karena dia pasti akan mati membeku atau kelaparan jika tetap memutuskan untuk mendaki gunung. Nando menjawab Carlitos dengan yakin bahwa dia akan berhasil dan dia akan memakan daging sang pilot yang sudah tewas untuk dapat bertahan hidup. Keesokan harinya, Antonio dan Tintin berusaha mencari sinyal radio menggunakan radio yang mereka temukan. Roberto bertugas merawat teman-temannya yang terluka. Nah, suasana semakin kacau saat Antonio mengetahui bahwa tim SAR belum dapat menemukan lokasi mereka. Semua orang menjadi bingung dan panik oleh karenanya. Carlitos selalu mengajak Rafael untuk mendaki pegunungan dan mencari ekor pesawat demi mendapatkan baterai dan transmitter supaya mereka bisa menghubungi tim SAR. Akhirnya, pendakian mencari ekor pesawat dilakukan oleh 5 orang anggota. Nah, salah satu anggota hampir saja terjatuh ke dalam jurang jika Roberto tidak dengan sigap menahan dan menariknya. Salah seorang anggota menemukan sebuah map dan arah menuju Chile. Namun, Roberto yang baru saja pulang dari pendakian mengatakan bahwa mustahil bagi mereka untuk mendaki pegunungan itu. Saat itu, Nando hanya diam mendengarkan semuanya dan terlihat memikirkan hal lain. Malam harinya, kesunyian kembali datang di dalam pesawat. Carlitos mengajak semua anggota berdoa. Antonio menangis karena dia merasa tidak dapat menyelamatkan semua orang karena kondisi yang terlihat sudah tidak ada harapan lagi. Saat itu pula, Nando mengatakan bahwa sang adik, yaitu Susana, telah meninggal malam itu. Dia berkata bahwa dia akan memakamkan adiknya besok. Keesokan harinya, pada hari ke-9, setelah Nando memakamkan adiknya, Antonio merasa putus asa saat mendengar dari radio bahwa pencarian mereka dihentikan. Di saat keputusan itu datang, Nando mengatakan kepada semua orang apa yang dia pikirkan. Nando berencana untuk memakan mayat untuk bertahan dari kelaparan dan memulai pendakian mencari bantuan. Menurut Nando, tidak ada lagi pilihan yang dapat mereka ambil. Awalnya, semua orang menolak untuk harus menjadi kanibal, kecuali Roberto. Roberto meyakinkan semuanya bahwa ide Nando merupakan ide paling realistis saat ini untuk terhindar dari kelaparan. Mereka masih terus berdebat dan mengatakan bahwa mereka akan mengambil keputusan besok hari. Nah, di malam harinya, Roberto kembali meyakinkan yang lainnya, dan mulai banyak orang yang akhirnya setuju dengan ide Nando. Keesokan harinya, Roberto mulai memotong daging salah satu orang yang sudah membeku. Kemudian dia pun memakannya. Mereka harus menahan rasa jijik mereka. Nando sendiri tidak ikut dengan mereka dan memilih berada di dalam pesawat karena dia tidak sanggup melihat jika mereka memakan mayat adiknya. Namun, Roberto bilang jika mayat yang mereka makan adalah mayat pria.
Lalu Rafael, Juan, dan Zerbino mulai melakukan pendakian mencari ekor pesawat. Roberto dan Nando berpikir bahwa mungkin saja Rafael dan lainnya tidak selamat setelah lewat dari 1 malam mereka mendaki. Namun ternyata keberuntungan masih memihak mereka, di mana saat tubuh ketiga orang itu sudah mulai membeku, sinar matahari datang dan menghangatkan tubuh mereka. Pendakian mereka berlanjut. Mereka menemukan mayat teman mereka yang lain yang sebelumnya terlempar dari pesawat. Mereka menggunakan sayap pesawat itu sebagai peluncur untuk kembali. Mereka mengabarkan bahwa ekor pesawat belum berhasil ditemukan. Mereka berencana membentuk tim pendakian baru, karena tim sebelumnya tidak ingin melanjutkan pendakian. Malam harinya, saat semua orang tertidur, tiba-tiba terjadi longsoran salju dan menimbun mereka. Roberto yang tidak ikut tertimbun segera berusaha menyelamatkan teman-temannya. Saat itu, 8 orang meninggal sekaligus di situ. Badai salju yang sangat parah mengharuskan mereka menunda rencana pendakian mereka. Hari itu, Rafael dan Carlitos berulang tahun, dan mereka merayakannya dengan segumpal salju dan sebatang rokok. Besok harinya, badai pun reda, dan cuaca menjadi sedikit bersahabat. Orang-orang berusaha menggali badan pesawat yang tertimbun, dan mengeluarkan mayat-mayat yang sebelumnya meninggal. Kemudian, mereka pun memakamkannya. Nando berkata pada Roberto untuk melakukan pendakian selanjutnya. Namun, Roberto berkata bahwa mereka akan melakukan pendakian lagi setelah musim dingin berlalu. Malam itu, Alberto meninggal di pangkuan Federico. Mereka bertahan hingga hari ke-50 dengan cara memakan mayat teman-teman mereka sendiri. Nando, Roberto, dan Tintin akhirnya memulai pendakian mereka hingga berhasil menemukan ekor pesawat. Mereka lalu memutuskan untuk bermalam di sana. Nando mengatakan bagaimana kalau mereka meneruskan perjalanan mereka untuk menuju Chile. Namun, ide tersebut ditolak oleh Roberto, yang merasa itu adalah hal yang sulit dan berbahaya. Baterai yang mereka temukan di ekor pesawat ternyata sangat berat untuk dibawa, dan mereka akhirnya membawa Roy ke sana untuk menyambungkan radio pada baterai. Namun, ternyata Roy gagal. Nando pun mendesak Roberto untuk melakukan pendakian menuju Chile. Roberto tetap menolaknya, namun Nando tetap bersikeras akan melakukannya. Mereka lalu kembali ke badan pesawat dan merencanakan kembali apa yang harus mereka lakukan. Nando menggendong Roy yang sudah tidak sanggup berjalan melewati badai untuk kembali. Ternyata Federico sudah meninggal saat mereka kembali. Nah, pada hari ke-61, Carlitos terlihat menjahit kantung tidur untuk melakukan pendakian. Keadaan mental para anggota sudah mulai terganggu, dan mereka banyak berhalusinasi. Nando semakin mendesak Roberto untuk melakukan perjalanan ke Chile. Hingga akhirnya, Rafael meninggal, dan membuat Roberto menyetujui usulan Nando. Nando, Roberto, dan Tintin akhirnya berangkat. Mereka menghadapi perjalanan berbahaya mendaki tebing terjal. Setelah 2 hari berjalan, Roberto merasa putus asa dan hampir menyerah. Nando terus meyakinkan Roberto, hingga akhirnya dia mau terus mengikuti Nando. Nando lalu menyuruh Tintin untuk kembali ke badan pesawat saja untuk menyesuaikan jatah makanan mereka. Sedangkan Nando dan Roberto kembali melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan selama 12 hari, sejauh 50 mil atau sekitar 80 km. Hingga akhirnya, mereka berhasil sampai di Chile. Mereka berhasil meminta bantuan untuk kembali ke pegunungan Andes. Tentunya untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang menunggu bantuan. Suara helikopter terdengar,
membuat semua orang yang selama di badan pesawat keluar dan bersuara gembira. Karena akhirnya mereka bisa selamat dan pulang. Mereka kembali ke lokasi kecelakaan dan menguburkan 29 orang korban meninggal dengan tumpukan batu, serta menandainya dengan salib sebagai tugu peringatan atas tragedi kecelakaan saat itu. Kemudian, film pun selesai. Nah, perjuangan mereka yang harus bertahan selama 3 bulan di pegunungan bersalju saat itu pun akhirnya terbayarkan dengan berhasilnya mereka mencari bantuan dan dapat kembali pulang dengan selamat. Walaupun banyak korban dari tragedi itu, namun mereka tetap bersyukur bahwa mereka yang tersisa berhasil selamat. Dengan pengorbanan para teman-teman yang meninggal, dengan cara mereka memakan mayat teman mereka. Memang itu adalah hal yang sangat sensitif karena merupakan tindak kanibalisme. Tapi itu adalah satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan untuk bertahan hidup. Nah, gimana kisah film ini? Menarik nggak? Dari 1 sampai 10, kamu mau kasih skor berapa nih? Komen di kolom komentar ya. Itulah alur film Alive. Jangan lupa subscribe dan dadah semuanya.